Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karani dari kelas 21A Malam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas pokok administrasi perekonomian negara dan upaya-upaya pembangunan administrasi perekonomian negara. Nah, yang pertama, apa itu tugas pokok administrasi perekonomian negara? Yaitu membuat dunia perekonomian negara Republik Indonesia berjalan dan berkembang sebagaimana yang dikehendaki oleh kita semua. Nah, oleh karena itu ada 5 program pemerintah untuk memajukan perekonomian negara, yaitu 1. Modernisasi, yaitu dilakukan melalui pendidikan modern yang relevan dengan penciptaan prasarana dan penggunaan sarana-sarana modern. Yang kedua, ada monetisasi atau upaya mendidik rakyat menggunakan uang sebagai salah satu alat dan sarana kehidupan sehari-hari. Nah, monetisasi itu dilakukan dalam rangka memodernisasikan masyarakat Indonesia karena setiap masyarakat yang modern merupakan masyarakat yang moneter. Yang ketiga itu ada industrialisasi, yaitu menanam jiwa produksi di segala bidang untuk pasaran yang terbuka dengan mengejar mutu kualitas yang terbaik, yang setinggi-tingginya, dan harga pokok yang serendah-rendahnya. Yang keempat ada klasifikasi, standarisasi, normalisasi dari bahan, barang, teknologi, pemeliharaan, reparansi, renovasi, rehabilitasi, pemekaran. Nah, yang kelima itu ada otomatisasi, komputerisasi, dan robotisasi. Itu digunakan untuk menggantikan segala yang tidak mungkin lagi dilakukan oleh manusia secara efektif dan efisien. Nah, materi yang kedua itu ada upaya pembangunan administrasi perekonomian negara. Pembangunan administrasi perekonomian negara yang efektif dan efisien memerlukan beberapa syarat, yaitu 1. Struktur perundang-undangan yang jelas dengan peraturan perundang-undangan yang selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi ekonomi luar dan dalam negeri tanpa mengganggu ketenagaan dan kepastian hukum. Yang kedua itu ada sistem penerbitan polis-polis, instruksi-instruksi, sirkuler atau surat edaran, dan pengumuman-pengumuman yang terkoordinasikan serapi-rapinya agar tidak terjadi kesimpang siuran, pelaksanaan, dan keraguan. Yang ketiga ada sistem informasi terpadu, sehingga setiap instansi memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat, mengetahui segera apa yang sedang diperbuat instansi-instansi lain, dan segera dapat memberikan backup atau bantuan yang diperlukan tanpa menunggu diminta. Nah, yang keempat itu ada sistem pendidikan dan latihan bersama antara pejabat-pejabat yang relevan ketika ada peraturan, instruksi, polis, atau perkembangan situasi baru. Nah, yang terakhir yang kelima ini sistem remunerisasi atau penghargaan material, khusus bagi para pejabat yang harus banyak menyerahkan tenaga, biaya, dan waktu untuk menunaikan tugasnya. Dari dua materi tadi, menurut saya dalam rangka menindaklanjuti tahap-tahap dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi agar dapat berjalan dan terlaksana secara efektif, efisien, tepat manfaat, dan tepat waktu, diperlukan langkah-langkah kebijakan secara komprehensif dan terpadu. Arah kebijakan pembangunan didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada. Khususnya bidang ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka meningkatkan kemandirian daya saing. Sekian pembahasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.